diseminasi penyebaran nilai-nilai kebajikan oleh Bapak Dino SPD CGP Angkatan 10. Yang kedua, salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Untuk susunan acara, yang pertama pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga sambutan dari Kepala Sekolah SD 040, dan yang keempat adalah diseminasi penyebaran nilai-nilai kebajikan oleh Bapak Dino Hermawan SPD CGP Angkatan 10. Susunan pertama, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, pembacaan doa oleh Ibu Siti Mumpuni SPD I. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Marilah kita baca doa untuk mengawali acara ini. Liridhoillahi wa bisyafaati rasulillahi syai'ulillahi lahul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidahum wa yukafi mazidahum. Rabbana taqabbal wa awsil salatan wa qaramna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk acara yang ketiga yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SD Beluk oleh Ibu Umi Kursus. Waktunya dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada Bapak Ibu SD 040 yang saya hormati, kepada anak-anakku mahasiswa dari kampus mengajar yang saya hormati, serta hadirin semua yang berada di sini, mari bersama-sama dengan saya tidak pernah lupa mengucapkan rasa syukur alhamdulillah kepada alamin. Pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bernafas, untuk beraktivitas dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Mudah-mudahan segala apa yang kita lakukan pada hari ini sudah kita niati dengan ibadah, karena ibadah itu tidak terfokus kepada sesuatu hal rutinitas yang diajarkan dalam Al-Quran saja, tapi juga sosialisasi antar sesama manusia demi kebajikan itu adalah juga ibadah. Apalagi segala pekerjaan yang diawali dengan basmalah itu adalah ibadah. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini saya merasa bersyukur sekali karena pada hari ini sudah yang untuk kedua kalinya guru kami di SD 040 Beluk
ini berkesempatan lolos dalam guru penggerak. Kalau masih calon ya CGP ya. Tapi bersyukur karena untuk masuknya saja adalah melalui proses yang tidak mudah dan persaingannya pun tidak sedikit ya. Berarti insya Allah yang sudah lolos itu sudah melalui fase atau proses yang memang berjuang ya. Tapi tidak mematahkan semangat bagi guru-guru yang sedang berjuang ataupun menunggu menanti saatnya pendaftaran kembali, dan jangan sampai patah semangat ya. Karena beginilah acara atau cara pemerintah untuk menaikkan mutu kualitas ya, pendidikan di negeri ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini mungkin untuk yang pertama kali Pak Rino mempresentasikan ya Pak. Nah, ini adalah mengambil judul aksi nyata diseminasi budaya positif. Ini sangat-sangat bagus dan luar biasa sekali karena kebiasaan positif ya sekarang ini memang sedang digalakkan ya. Kita penerapan dari mulai diri sendiri ya, juga anak-anak, apalagi kita sebagai pendidik ya, kita memang harus benar-benar menguasai dulu apa sih kebiasaan baik, kebiasaan positif pada diri kita sendiri. Mungkin tidak usah saya ajari, kita sudah mengerti betul ya bahwa yang namanya pendidik itu sungguh mulia sekali. Bersyukur bagi kita semua yang diberi profesi ya, atau calon nanti itu bagi mahasiswa ya, sebagai pendidik. Di mana manusia itu kan dikodratkan untuk beribadah tadi ya. Nah, di dalam kita menjalankan kehidupan sehari-hari ditambah dengan pekerjaan kita yang punya predikat mendidik ya, ini luar biasa karena kodratnya kita sebagai orang tua akan mendidik, pertama akan mendidik dirinya sendiri dan juga anak-anak kita, kemudian juga anak didik kita ya. Jadi berawal dari diri sendiri, menyadari betul bahwa pendidikan yang terbaik memang dari keluarga ya. Notabene adalah seorang ibu, itu adalah sekolah madrasah yang paling utama ya. Jadi apapun yang dilakukan orang tua di rumah itu nanti akan dicontoh, akan menular pada anak-anaknya. Demikian juga kalau sekolah ya, bu guru, pak guru itu lebih dipercaya oleh anak-anak daripada orang tuanya. Betul ya. Anak-anak yang anaknya yang ibunya jadi guru, bapaknya jadi guru, anaknya suka, tidak percaya ya. Udah karena kata pak guru, kata guru seperti ini bukan seperti itu ya. Baik itu sama misalnya jawabannya, tapi kalau yang ngomong pak guru pasti tidak percaya. Nah, itulah kelebihannya. Makanya guru dipandang serba lebih tahu ya. Dan ternyata itu betul, guru itu harus mampu, harus menguasai apapun walaupun itu bukan bidangnya. Nah, kembali ke sini, budaya positif di sini asalnya kolaborasi ya Pak. Kolaborasi, saling berbagi ya, saling menginformasikan kebaikan. Bagaimana kita di sini di sekolah ini akan membudayakan budaya positif. Ini sangat bagus, saya sangat mendukung sekali Pak Dino dan juga guru-guru. Mari kita tingkatkan, apalagi digaungkan ya, di mana-mana itu prioritas karakter ya, karakter anak. Dan ternyata betul, setinggi apapun prestasi anak, kalau menyampingkan ada perilaku itu nonsense ya. Jadi UPKT jabatan jenderal kalau tidak punya adab ya, itu tidak ada nilainya. Makanya dari sini kita mengajar anak SD. Ini betul-betul kita harus coba sekarang kita sadari bersama-sama. Sudahkah ya, anak-anak menerima atau mau kita ajak untuk bersikap berbudaya yang positif, yang baik? Semudah itu kan? Nah kan, terus dari mana? Sebaik itu berawal dari manakah? Ya, contoh, bapak ibu di sekolah berumur-umur, kamu harus disiplin, harus ini, harus itu. Ternyata di rumah orang tuanya juga mengabaikan, tidak pernah mengingatkan. Berhasil kan?
Tidak, ya. Berarti ini harus ada kolaborasi. Makanya sekarang pendidikan itu harus betul-betul berkolaborasi betul dengan orang tua. Ya, apapun itu, ya. Kalau kita sebagai guru memberikan tugas, ya, jangan pernah sungkan memberikan catatan di buku. Ya, tolong Bu, anak ibu misalnya kurang ini, atau mungkin ibu menyelipkan dalam kertas, ya, tulisan. Kalau nanti dikasihkan ke mama ya, ke mama kamu, ya, tulisan. Tolong anaknya diberi nanti misalnya penguatan dalam apa, ya, mungkin ada perilaku apa. Tolong nanti anak ini diajari tentang apa. Itu bisa. Dan setiap hari kita harus apa ya? Kalau belajar mencantolkan nyantolkan hati kita, ya, pada anak dan juga tersambung pada paling murid, ya. Contoh, kalau ibu-ibu, bapak-bapak setelah mengajar selesai, ya, titipan salam. Ya, tolong ya nanti anak-anak salam dari bu guru buat mama sama bapak kamu. Mau, apa sudah besok tak tagih. Ya, paling tidak anaknya, dapat salam dari bu guru. Ya. Pernahkah? Ya, kalau itu salam aja sudah lupa orang tua. Salam kembali ya. Nanti besok Pak Dukin gimana? Ya Bu, katanya aku salam masih. Bu, ada yang tidak menyampaikan, ada yang kelalaian, itu pasti. Ya, tapi kalau setiap hari, dulu kalau saya jadi guru sering ngajar itu kalau mau pulang itu pasti tak kasih salam PR, ya. Jangan lupa habis ini jangan buku, keluar dari sini, ya. Jalan sebelah kiri. Kalau nyebrang terokan kiri, kalau pulang jangan buku, apa itu melempar barang-barang tas kamu. Ya. Kamu harus salam dulu, jangan lupa salam dulu, cuci tangan, salim sama orang tua, letakkan dulu kamu, ganti baju kamu, terus jangan lupa sholat. Itu selalu kamu sampaikan kawan-kawan. Ya, jangan lupa sholat. Terus ingatkan terus siapa yang sudah mulai, siapa yang sholatnya baru waktu tertentu. Nah, coba kamu mulai besok pagi. Hitung, kamu subuh sholat tetangga enggak, itu sih maksud Pak, tapi yang jelas kita harus sampaikan, ya. Tapi lama-lama kalau kita sering ingatkan, insya Allah akan terbiasa. Dan itu ternyata, ya, setelah kita udah nanti lewat, anaknya udah dewasa kan, Bu, ya Allah, saya itu dulu kamu mengingatkan, ya, itu. Dulu pernah saya waktu jadi guru di SD itu protes Pak, kenapa? Tapi orang tua saya di rumah nggak pernah sholat, Bu. Saya ingat banget itu anaknya Pak Polisi. Bapak saya mau orang buru-buru yang kita kan Bu, bapaknya pernah sholat, ya, nah itu. Ya, akhirnya kan korangan ya. Nah, ternyata ada mutilasi yang dulu itu, ternyata ada penilaian teman sejawat ya dengan juga orang tua juga. Ternyata coba anak ini ngajinya bareng apa enggak? Nah, sampai situ aslinya indah sekali, bagus sekali. Ya, nah ini tidak jauh beda kan? Ini ya Murid Merdeka ya di dalam itu supaya kalau dipelajari sampai ke dalam itu paling ini sedang menikmati katanya bagus banget. Benar. Ketika dulu waktu pertama Pak Amin ya yang itu juga menikmati banget ketika sudah mempelajari di dalamnya itu ternyata luar biasa. Ya, luar biasa didukung dengan ilmu yang canggih semacam ini sekarang ya anak-anak itu dituntut untuk kreatif. Nah, tapi dengan catatan sekarang kita lihat lagi-lagi terfokus pada itu. Anak kurang bisa mengendalikan diri, memanage ya mana yang utama dan mana yang tidak. Jadi anggaran dikongkon sing hura-hura kesenangan lumrah ya. Itu apa ya? Itu kesalahannya di mana ya? Bocah ini gurunya tapi bener besok bawa HP ya buat untuk mempelajari. Wah, saya makan apa yang dilakukan coba? Nah, terus saya juga masih punya kadang-kadang apa ya? Bagaimana ya? Untuk contoh ke keluarga sendiri pun, ternyata juga orang tua yang tidak mendukung, ya. Cowok yang udah gini ternyata orangnya, mesti daripada anaknya gabut, ya. Kita gali aja biar anaknya kan akhirnya buyar ya kan? Nah, baca itu. Nah, coba dari sekarang bagaimana caranya kita mencari menggali, ya, kebiasaan budaya positif itu. Yang sederhana tapi kita praktekkan coba apalagi juga udah ada angkatan lagi yang nanti disusul oleh Bu Yanti, Bu Suci ya sebentar lagi Bu Suci ya Bu Suci, Bu Yanti, Bu Ika, Bu Haryati ya. Alangkah indahnya sekolahan ini
Kalau apa yang ilmu sudah diperoleh ini diterapkan, nggak usah kesana-sana wis. Boleh Pak Ino baca sampai sana-sana nanti angan-angan itu nanti kaki. Tapi tolong diwujudkan dari hal yang sederhana ya. Pembiasaan kebiasaan baik yang paling mudah bisa dilakukan itu coba diterapkan sampai anak-anak betul-betul menerima dan mau melakukan. Coba itu 1, 2, 3 udah itu aja bola balik. Ini kebiasaan anak loh ya. Kalau nggak bola balik dilaksanakan itu hilang ya. Ambil 3 bisa dibaca. Itu kebiasaan baik yang memang harus. Contoh nanti ini si bola balik. Anak itu suruh buang sampah di tempatnya aja. Misal buku narkoba itu semakin belas masih saja itu yang membersihkan orang lain. Sadar nggak? Itu sendiri yang salah. Karena Pak tidak apa yang anak-anak ya. Nah itu penting, itu perlu bolak-balik dibilang kebiasaan. Mungkin pokoknya terapkan peraturan si melanggar apalah gitu. Ya dikasih hukuman apa gitu. Nah, itu yang kedua apa yang kita tolong itu coba wujudkan kebiasaan baik yang positif tapi dinyatakan. Nggak usah yang panjang dulu, yang enak dulu. Nah, ini yang mudah dan harus kamu, tapi anak konsisten. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya senang sekali dan mudah-mudahan guru-guru juga yang bisa mengikuti dan juga mendukung apa yang jadi programnya Pak Rino ya, biar kita itu gampang untuk mewujudkan suatu impian, sesuatu program yang ada di dalam calon guru tunggal ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya Bapak Ibu, demikian dari saya. Bila kita berdaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yang keempat yaitu diseminasi atau penyebaran nilai-nilai kebajikan oleh Bapak Rino Hermawan, SPD, CGP Angkatan 10. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'da. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 040, beliau Ibu Umi Kulsum. Yang saya hormati Ibu Siti Mumpuni selaku sesepuh SD Negeri 040. Semoga beliau senantiasa diberi kesehatan, amin. Dan tidak ketinggalan yang saya hormati Bapak Ibu guru serta para mahasiswa dari program Kampus Merdeka. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah beribu-ribu memberi kenikmatan sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul di acara diseminasi budaya positif. Yang kedua, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umatnya yang bisa mendapatkan syafaatnya. Sebelum memasuki acara inti, terlebih dahulu saya ucapkan permohonan maaf. Saya pribadi tidak bermaksud untuk menggurui atau bagaimana, di sini sekedar hanya untuk berbagi ilmu yang saya dapatkan di program calon guru penggerak yang sedang saya laksanakan. Bapak Ibu guru yang saya hormati, langsung saja pada acara inti, acara presentasi diseminasi budaya positif. Apa sih itu budaya positif? Budaya positif yang bagaimana yang harusnya diterapkan di sekolah. Nah, ini nanti yang kita mau bahas pada acara ini. Yang saya mau sampaikan selama
saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari kita belajar bersama-sama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan cita-cita SD Negeri 04 Blok, agar SD 04 Blok dapat menghasilkan siswa-siswi yang cerdas, berkarakter, sehingga dapat mengantarkan mereka ke jenjang pendidikan selanjutnya dengan baik. Namun sebelum memasuki acara inti, agar kita lebih bersemangat, tidak ngantuk, mari kita laksanakan ice breaking terlebih dahulu. Pada Bapak Ibu dan para mahasiswi, silakan bisa berdiri. Nanti bersama-sama mengikuti gerakan yang ada di dalam video. Semoga dengan speaking tersebut kita lebih bersemangat dalam mengikuti destinasi budaya positif. Langsung ke materi. Konsep utama modul budaya positif itu ada 8. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol atau restitusi. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Selanjutnya ada pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru
merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Di bagian ini, dengan paradigma baru diharapkan seorang guru mampu memberi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan para siswanya. Menurut Bapak Ibu, apakah kebutuhan para siswa itu sama? Apakah sama? Tidak. Setiap kebutuhan siswa itu berbeda-beda. Dengan paradigma baru ini diharapkan kita sebagai seorang guru bisa menjalankan pembelajaran sesuai kebutuhan para siswa kita. Selanjutnya, miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang satu, pertama ada ilusi guru sebagai pengontrol murid. Yang kedua, ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang terakhir, ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Selanjutnya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Pada stimulus respon tentang dunia, realitas kebutuhan kita itu adalah sama. Tapi menurut teori kontrol tentang dunia, realitas kebutuhan kita itu sangatlah berbeda. Menurut Bapak Ibu, kebutuhan kita sama atau berbeda? Ternyata teori kontrol tentang dunia ini sangat betul, bahwa mengenai kebutuhan manusia itu sangatlah berbeda-beda. Tidak bisa diukur antara manusia satu dan manusia yang lain itu sama. Contoh kecil, pada murid kita ada yang sudah membaca dan ada yang belum. Apakah kira-kira penanganannya sama? Tentu saja harus berbeda. Yang kedua, pada stimulus respon tentang dunia, semua orang melihat hal yang sama. Pada teori kontrol tentang dunia, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Menurut Bapak Ibu, pandangan setiap orang terhadap sesuatu itu berbeda atau sama? Berbeda. Coba kita melihat bunga kertas yang ada di luar. Menurut Bapak Ibu, indah atau tidak? Indah. Tapi juga ada yang mengatakan tidak, karena dia tidak suka. Yang ketiga, ada stimulus respon tentang dunia. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi pada teori kontrol tentang dunia, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Di sini seorang guru tidak bisa mengubah agar anak didiknya berpandangan yang sama, tetapi seorang guru hanya bisa menuntun. Selanjutnya, stimulus respon tentang dunia, yaitu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Tapi menurut teori
kontrol ada. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Menurut stimulus respon tentang dunia, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tetapi menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang kalah. Menurut teori kontrol, model berpikir menang dan menang. Kalau dihadapkan pada sesuatu disiplin positif, menurut Bapak Ibu, disiplin itu apa? Menurut Bu Rianti, sesuai dengan waktunya. Ada pandangan lain? Bukan? Ada pandangan lain? Disiplin itu apa? Disiplin. Kalau dengar kata disiplin, apa yang ada di benak Anda? Pak Dudik, disiplin. Kalau mendengarkan kata disiplin di benak Pak Dudik, yang ada di benak Pak Dudik itu apa? Tentang bagi waktu. Waktu. Semuanya benar menurut keyakinan kita, menurut pandangan kita. Tetapi sesungguhnya makna disiplin itu adalah belajar, yang berasal dari bahasa Latin disiplina. Karena saya orang Jawa, jadinya bacanya seperti itu. Disiplin ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Betul atau salah? Betul ya. Ternyata disiplin yang tadinya dari bahasa Latin artinya belajar, agar kita bisa memperbaiki diri kita menuju ke arah lebih baik, sampai ke Indonesia maknanya berbeda. Disiplin cenderung membuat seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin positif ini adalah salah satu cara penerapan yang bertujuan memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, reward, ancaman atau hukum. Ini yang seharusnya kita lakukan kepada anak. Kita menuntun anak itu supaya anak bisa menyadari tentang dirinya. Berbuat baik datang dari dirinya, bukan dari orang lain. Bukan karena hukuman atau karena reward. Tapi dalam penerapannya kita kadang masih belum tepat. Kadang kita menerapkan kepada anak berbuat sesuatu agar mendapatkan reward, padahal itu salah. Kenapa salah? Karena itu bisa membuat kebosanan pada anak. Nanti kalau tidak diberi reward, anak tersebut tidak melakukan sesuatu.
bahkan bisa mengakibatkan kecemburuan. Misalkan di dalam kelas kita ada anak yang bandel, otomatis kadang ada anak yang mempunyai kemampuan lebih dan kurang. Karena kita menerapkan disiplin melalui reward, kadang kita memberikan reward itu kepada anak-anak yang pintar, sehingga anak-anak yang kemampuannya kurang terabaikan. Inilah yang justru bahaya, bisa mengakibatkan kecemburuan. Nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan yaitu nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini penting didesain atau dibuat dengan kesepakatan agar kita legowo dalam melaksanakannya, agar siswa kita tidak terpaksa dalam melaksanakannya. Kira-kira kalau anak diberi hukuman tanpa terlebih dahulu diberitahu, anak terpaksa atau tidak dalam melaksanakannya? Terpaksa. Menyisakan membekas hal yang tidak baik atau tidak? Otomatis akan membekas hal yang tidak baik. Oh, saya dulu pernah dihukum oleh Pak Rino, disuruh lari di lapangan 20 kali. Hal itu baik atau tidak? Tidak. Dulu saya pernah dihukum oleh Bu Riyati membersihkan kamar mandi. Baik atau tidak? Hal tersebut kurang tepat. Masih ada hal yang lebih baik. Ini ada beberapa contoh nilai kebajikan menurut institusi atau organisasi. Yang pertama ada profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan yang terkandung yaitu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, serta kreatif. Yang kedua, ada nilai-nilai kebajikan dari Ibo Primary. Yang pertama ada toleransi, ada rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang terakhir ada dari keterampilan hidup, life skill. Yang pertama ada dapat dipercaya, lurus hati, mendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Menurut Bapak Ibu, tadi kebutuhan dasar manusia sama atau tidak? Tidak. Kita akan belajar di sini. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup, yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua ada kasih sayang dan merasa diterima, yaitu rasa diterima, dipedulikan, berbagi kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga ada penguasaan, yaitu ada harga diri,
keinginan untuk dianggap memimpin berprestasi. Yang keempat, ada kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya, dan yang terakhir ada kesenangan, yaitu beriman, bermain, humor, salah ketik, dan tertawa. Ini ada motivasi perilaku manusia dalam memperoleh sesuatu. Ada perilaku, ada motivasi dari luar dan ada motivasi dari dalam. Diharapkan anak didik kita dalam melakukan sesuatu itu termotivasi dari dalam dirinya, bukan dari luar. Apalagi karena hukuman atau penghargaan. Tapi kita terkadang masih lupa dalam mendidik anak didik kita. Kita sering masih lupa bahwa mereka dibawa ke motivasi dalam melakukan sesuatu itu karena hukuman dan imbalan. Contohnya tadi, murid di kelas 4 melaksanakan sesuatu karena ada hukuman. Karena kalau tidak melaksanakan, dia akan dihukum berlari di lapangan. Setelah mempelajari teori ini, harusnya kita sudah menyadari bahwa tidak seperti itu yang harus kita lakukan, tapi cenderung yang kita lakukan adalah membangkitkan motivasi diri anak, sehingga anak dapat melaksanakan sesuatu termotivasi dari dirinya sendiri. Menurut pembelajaran yang sedang saya pelajari, ternyata penghargaan itu bisa menghukum. Ini ada beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Menurut Alvin Kohn, yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan menghukum. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang keempat, penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Nah ini, ternyata penghargaan itu bisa berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya apa? Tadi bisa mengakibatkan apa? Bisa mengakibatkan anak melakukan sesuatu itu karena diberi. Jangka panjangnya, efek anak itu, anak kalau tidak diberi bisa diperintah apapun tidak mau, karena orientasinya sudah pada penghargaan. Misalkan kita menyuruh anak kalau mau diberi uang 5.000, jangka panjangnya itu kalau tidak diberi uang 5.000, otomatis anak tidak mau melakukan. Penghargaan itu menghukum. Dalam hal ini, contoh kecil yang seperti tadi sudah saya gambarkan, ternyata kalau kita memberi penghargaan kepada anak-anak itu saja dalam kelas kita, otomatis bisa menghukum anak yang lain. Anak yang lain bisa merasa kecil hati, bahkan timbul rasa kecemburuan. Pak Guru perhatiannya ya mari si atok, sing gede-gede ya si atok, seperti itu.
penghargaan tidak efektif. Ternyata penghargaan itu tidak efektif, bisa menimbulkan berbagai masalah baru. Contohnya tadi yang sudah saya gambarkan. Dan yang terakhir, penghargaan bisa merusak hubungan karena merasa cemburu, merasa yang diperhatikan anak-anak itu saja, sehingga kadang anak yang diberi penghargaan dijauhi. Betul atau tidak? Itu beberapa hukuman oleh penghargaan. Kalau sudah tahu seperti itu, menurut Bapak Ibu guru, penghargaan itu tepat atau tidak? Iya, mungkin kalau dilaksanakan durasinya lama, mungkin itu tepat, mungkin itu bisa. Tapi kalau pelaksanaannya durasinya yang diperhatikan anak-anak itu saja kurang tepat, bisa menimbulkan berbagai masalah. Ini ada beberapa bentuk program kebajikan apresiasi yang perlu diingat dalam hal ini adalah yang pertama ada beri pengakuan secara khusus. Berarti kita beri penghargaannya secara khusus dengan sebuah kata-kata atau kalimat yang baik. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Berarti kita memuji anak itu secara pribadi, tidak di depan anak-anak yang lain. Beri pengakuan kepada semua murid. Yang perlu kita ingat, murid kita tidak cuma satu. Bahkan di kelas saja, di kelas saya satu kelas ada 29. Kalau kita konsisten memberi penghargaan kepada satu anak, otomatis yang lain akan iri, kecil hati, merasa dia tidak mampu. Padahal tugas kita menggali potensi anak. Beri pengakuan secara konsisten. Nah ini yang kadang buat PR buat kita. Kadang di saat satu anak mendapat atau melakukan sesuatu diberi apresiasi, tetapi itu ketika anak lain melakukan sesuatu kita tidak memberi apresiasi. Ini yang kadang membuat rasa cemburu anak. Dan yang terakhir fokus pada proses. Ini ada beberapa contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ini sudah ada nilai itu kebajikannya, yaitu pada kalimat rasa empatimu besar sekali. Di situ kira-kira anak sudah senang atau belum? Sudah, karena dipuji oleh Bapak Ibu guru. Yang kedua, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Ini ada nilai kebajikan yang ditandai dengan kalimat atau kata kepedulianmu. Dan contoh ketiga, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Ini nilai kebajikannya ditandai dengan rasa tanggung jawab. Ini ada beberapa contoh nilai kebajikan menurut institusi atau organisasi. Yang pertama ada profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan yang terkandung yaitu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, serta kreatif. Yang kedua, ada nilai-nilai kebajikan dari Ibo Primeri. Yang pertama ada toleransi, ada rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang terakhir ada dari keterampilan hidup, life skill. Yang pertama ada dapat dipercaya, lurus hati, mendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Menurut Bapak Ibu, tadi kebutuhan dasar manusia sama atau tidak? Tidak. Kita akan pelajari di sini. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup, yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima, yaitu rasa diterima, dipedulikan, berbagi kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga ada penguasaan, yaitu ada harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi. Yang keempat ada kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir ada kesenangan, yaitu beriman, bermain, humor, antusiasme, salah ketik, dan tertawa. Ini ada motivasi perilaku manusia dalam memperoleh sesuatu. Ada perilaku, ada motivasi dari luar, dan ada motivasi dari dalam. Diharapkan anak didik kita dalam melakukan sesuatu itu termotivasi dari dalam dirinya, bukan dari luar, apalagi karena hukuman atau penghargaan. Tapi kita terkadang masih lupa dalam mendidik anak didik kita. Kita sering masih lupa bahwa mereka dibawa ke motivasi dalam melakukan sesuatu itu karena hukuman dan imbalan. Contohnya tadi, murid di kelas 4 melaksanakan sesuatu karena ada hukuman. Karena kalau tidak melaksanakan, dia akan dihukum berlari di lapangan. Setelah mempelajari teori ini, harusnya kita sudah menyadari bahwa tidak seperti itu yang harus kita lakukan, tapi cenderung yang kita lakukan adalah membangkitkan motivasi diri anak, sehingga anak dapat melaksanakan sesuatu termotivasi dari dirinya sendiri. Menurut pembelajaran yang sedang saya pelajari, ternyata penghargaan itu bisa menghukum. Ini ada beberapa dampak dari pemberian penghargaan.
menurut Alvin Kohn. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan menghukum. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang keempat, penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Nah ini, ternyata penghargaan itu bisa berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya apa? Tadi bisa mengakibatkan apa? Bisa mengakibatkan anak melakukan sesuatu itu karena diberi. Jangka panjangnya, efek anak itu, anak kalau tidak diberi bisa diperintah apapun tidak mau, karena orientasinya sudah pada penghargaan. Misalkan kita menyuruh anak, kalau mau diberi uang 5.000, jangka panjangnya itu kalau tidak diberi uang 5.000, otomatis anak tidak mau melakukan. Penghargaan itu menghukum. Dalam hal ini, contoh kecil yang seperti tadi sudah saya gambarkan, ternyata kalau kita memberi penghargaan kepada anak-anak itu saja dalam kelas kita, otomatis bisa menghukum anak yang lain. Anak yang lain bisa merasa kecil hati, bahkan timbul rasa kecemburuan. Pak Guru perhatiannya ya mari si atok, sing gede ya si atok, seperti itu. Penghargaan tidak efektif. Ternyata penghargaan itu tidak efektif, bisa menimbulkan berbagai masalah baru. Contohnya tadi yang sudah saya gambarkan. Dan yang terakhir, penghargaan bisa merusak hubungan karena merasa cemburu, merasa yang diperhatikan anak-anak itu saja, sehingga kadang anak yang diberi penghargaan dijauhi. Betul atau tidak? Itu beberapa hukuman oleh penghargaan. Kalau sudah tahu seperti itu, menurut Bapak Ibu guru, penghargaan itu tepat atau tidak? Iya, mungkin kalau dilaksanakan durasinya lama, mungkin itu tepat, mungkin itu bisa. Tapi kalau pelaksanaannya durasinya yang diperhatikan anak-anak itu saja kurang tepat, bisa menimbulkan berbagai masalah. Ini ada beberapa bentuk program kebajikan apresiasi yang perlu diingat dalam hal ini adalah yang pertama ada beri pengakuan secara khusus. Berarti kita memberi penghargaannya secara khusus dengan sebuah kata-kata atau kalimat yang baik. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Berarti kita memuji anak itu secara pribadi, tidak di depan anak-anak yang lain. Beri pengakuan kepada semua murid. Yang perlu kita ingat, murid kita tidak cuma satu. Bahkan di kelas saja, di kelas saya satu kelas ada 29. Kalau kita konsisten memberi penghargaan kepada satu anak, otomatis yang lain akan iri, kecil hati, merasa dia tidak mampu. Padahal tugas kita menggali potensi anak. Beri pengakuan secara konsisten. Nah ini yang
kadang buat PR buat kita. Kadang di saat satu anak mendapat atau melakukan sesuatu diberi apresiasi, tetapi ketika anak lain melakukan sesuatu kita tidak memberi apresiasi. Ini yang kadang membuat rasa cemburu anak. Dan yang terakhir fokus pada proses. Ini ada beberapa contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ini sudah ada nilai itu kebajikannya, yaitu pada kalimat rasa empatimu besar sekali. Di situ kira-kira anak sudah senang atau belum? Sudah, karena dipuji oleh Bapak Ibu guru. Yang kedua, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Ini ada nilai kebajikan yang ditandai dengan kalimat atau kata kepedulianmu. Dan contoh ketiga, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Ini nilai kebajikannya ditandai dengan rasa tanggung jawab. Ini ada perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Menurut Bapak Ibu, mana yang paling tepat kita terapkan pada anak? Menurut Bu Rianti ada restitusi. Menurut Tuhan juga sama, restitusi. Mari kita belajar di belakang. Ada 5 posisi kontrol seorang guru terhadap muridnya. Yang pertama ada penghukum, yang kedua sebagai teman, yang ketiga membuat anak merasa bersalah, yang keempat pemantau, dan yang terakhir ada manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, contohnya ada seorang guru memberikan hukuman kepada siswanya, disuruh hormat kepada bendera selama 1 jam. Ini bentuknya hukuman. Yang kedua, berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Ini termasuk kalimat membuat merasa bersalah. Seorang guru mengeluarkan kata-kata yang menyebabkan seorang anak itu merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Contohnya ada kalimat, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak Ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Ini kata-kata seorang guru sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Contohnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini termasuk kalimat pemantau. Dan yang kelima ada manajer. Contohnya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Dari uraian tadi, menurut Bapak Ibu,
Kata-kata pertama, saya kecewa sekali dengan kamu, itu termasuk kalimat apa? Membuat rasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kalimat apa? Merasa bersalah. Yang ketiga, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya, teman. Kamu tidak akan mendapat nilai jika tidak pernah mengerjakan tugas. Hukuman. Coba kita lihat jawabannya. Iya, betul sekali. Yang pertama itu ada membuat merasa bersalah kepada anak. Saya kecewa sekali dengan kamu, sehingga anak bisa salahnya itu sepertinya besar sekali. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu menghukum. Kalau seorang manajer, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Selanjutnya, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Itu adalah kalimat guru kepada seorang teman. Dan yang terakhir ada penghukum. Ini ada pertanyaan. Menurut Bapak Ibu, mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Itu alasannya apa? Mengapa bukan mengapa keyakinan kelas yang harus diterapkan? Mengapa bukan peraturan kelas? Karena itu kesepakatan bersama. Jadi kalau keyakinan itu kan anak menyadari betul bahwa itu harus dilakukan. Iya, betul sekali. Kalau keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan bersama, maka kita melakukannya dengan legowo, dengan senang hati. Anak tidak merasa terbebani, anak tidak tertekan, anak tidak sakit hati. Kalau peraturan cenderung kita menekan kepada anak, kita menghukum kepada anak, sehingga dapat membekas hal-hal yang tidak baik. Nanti Pak, kita lihat keyakinan itu berarti cara menyampaikan kepada anak pun harus dengan bukan kita memberikan apa ya aturan gitu. Jadi kita harus kalau direct, ayo bagaimana? Ya benar. Nah jangan bu, balik kasih ada yang belum. Ya. Dan kalau belum, coba dia apa? Coba ini gimana sekarang kita lebih relax, lebih apa ya, lebih slow. Iya, betul sekali. Caranya kan harus Sebuah keyakinan itu harus kita buat bersama, harus disepakati bersama. Kalau semuanya belum sepakat atau belum melebihi 50%, itu namanya bukan kesepakatan, tapi itu paksaan. Ini ada pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama bersifat abstrak, yang kedua berupa pernyataan universal berlaku untuk semuanya, yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif, bukan pernyataan negatif. Selanjutnya sedikit saja agar mudah diingat. Sebuah keyakinan itu tidak usah terlalu panjang-panjang, tapi sedikit agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Harus disesuaikan dengan kelasnya masing-masing, harus disesuaikan dengan sekolahnya masing-masing. Karena apa? Karena kebutuhan anak, kebiasaan anak antara kelas 1 dan yang lain itu berbeda-beda. Antara sekolah satu dengan sekolah lain juga berbeda-beda.
beda. Kita tidak bisa membandingkan antara sekolah satu dan sekolah yang lain. Dan yang terakhir, semua warga sekolah atau warga kelas harus dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Kalau hanya seorang guru yang membuat, itu namanya keyakinan atau tidak? Atau bukan? Bukan, karena tidak melalui kesepakatan bersama. Yang di situ yang berperan hanya seorang guru. Di sini diharapkan dalam pembentukannya semuanya berperan, baik siswa maupun guru. Mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Ada kesepakatan kelas A dan kesepakatan kelas B. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, tertib, menjaga kebersihan kelas, berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman. Menurut Bapak Ibu guru, pernyataan yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Oleh pilih bebas maksudnya apa? Bebas. Ya, penting banget tuh aku saling menyayangi loh. Saling menyayangi. Kita juga ada membeli kan? Iya, betul sekali Bu Umi. Ini juga keyakinan kelas yang harus kita bangun kepada siswa-siswi kita. Iya, ini ternyata sangat bagus sekali. Semuanya kalau diterapkan di dalam kelas kita. Menurut Bapak Ibu, yang pertama selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas apa yang Bapak Ibu guru bangun dalam hal ini? Saya kepada teman atau yang lain? Keyakinan apa yang Bapak Ibu guru bangun dalam hal ini? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Disiplin. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan apa? Saling menyayangi. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Saling menyayangi. Dilarang menggunakan narkoba. Dilarang menggunakan narkoba. Mengikuti peraturan. Bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan apa? Gunakan masker. Termasuk keyakinan. Terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan apa? Mari kita lihat sama-sama. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini merupakan keyakinan tanggung jawab. Seorang anak harus diarahkan agar mereka bertanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan. Tadinya mengambil buku di pojok, yang dia harus bertanggung jawab mengembalikan buku ke pojok. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain.
Ini keyakinan saling menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, ini termasuk keyakinan menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan, ini termasuk keyakinan keselamatan atau menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, keyakinan kesehatan. Karena kalau kita menggunakan narkoba, jiwa kita menjadi tidak sehat, pikiran kita menjadi tidak sehat, bahkan bisa menimbulkan sebuah penyakit. Bergantian atau menunggu giliran, ini termasuk keyakinan kelas, menghormati orang lain dan bersabar. Menunggu giliran itu memerlukan kesabaran. Kalau yang tidak sabar otomatis nyerobot. Gunakan masker, ini keyakinan kesehatan. Bahkan di saat COVID itu termasuk keyakinan keselamatan. Dan yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Ini termasuk keyakinan keselamatan. Selanjutnya ada segitiga restitusi. Dalam menyelesaikan sebuah kasus, ternyata inilah yang paling tepat dilakukan seorang guru kepada siswanya. Ada tahap-tahapannya di sini. Yang pertama itu ada tahap menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Contoh kata-kata menstabilkan identitas. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kami berhak merasa begitu. Ini contoh kata-kata menstabilkan identitas, sehingga anak kalau melakukan kesalahan dia tidak tertekan. Yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Dalam hal ini ada beberapa kata-kata dalam validasi tindakan. Yang pertama, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Yang ketiga, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang terakhir, kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini kata-kata pada validasi tindakan yang salah. Pada tahapan segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Biasanya dalam hal ini dilakukan dengan menggunakan kata-kata, apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini biasanya kata-kata di tahap menanyakan sebuah keyakinan. Ini ada sebuah contoh penerapan segitiga restitusi. Iya, Pak.
Apakah Mas Rifki tahu kenapa Pak Guru panggil Mas Rifki ke sini? Kenapa? Kalau Pak Guru boleh tahu kenapa Mas Rifki tidak menyelesaikan tugas, alasannya apa? Pak Guru sangat menghargai alasan Mas Rifki mainan gambar, tetapi coba Mas Rifki renungkan, apakah hal tersebut sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Kalau tidak, menurut Mas Rifki, keyakinan kelas apa yang bisa dilanggar? Menurut Mas Rifki, apakah penting menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Pak Guru? Jika menurut Mas Rifki penting, keyakinan kelas apa yang harus dilakukan Mas Rifki saat diberi tugas? Saya harus mengerjakan dengan sungguh-sungguh dan menyelesaikan tugas tersebut. Bagus sekali, pasti Mas Rifki sekarang sudah mengerti. Kalau sudah mengerti, apakah kedepannya Mas Rifki siap untuk melaksanakan atau menyelesaikan setiap tugas dari Pak Guru? Siapa? Bagus sekali, sekarang Mas Rifki bisa memberi tugas. Di situ guru diharapkan mampu melaksanakan tahapan-tahapan segitiga restitusi. Dan yang terakhir, guru seorang murid diharapkan mampu mengenali keyakinan dirinya kembali, sehingga mereka setelah melakukan kesalahan, mereka dapat kembali kepada nilai-nilai kebaikan. Ini yang terakhir, ada kata-kata dari Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Saya mencoba mengartikan hal tersebut. Ternyata menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya kita dalam melakukan sesuatu, dalam melaksanakan sesuatu itu tidak karena dorongan dari luar, tidak karena dorongan hukuman ataupun penghargaan, tetapi di situ diharapkan kita dalam melakukan sesuatu kebaikan itu timbul dari dalam diri kita. Ya, sampailah ke acara penutup kita pada pertemuan hari ini. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini di sini diharapkan setelah mempelajari modul ini, kita dapat merefleksi diri kita sendiri-sendiri. Apakah kita sudah mempunyai kepribadian sesuai dengan standar yang diharapkan oleh pemerintah? Apakah kita sudah profesional dalam melaksanakan tugas-tugas kita? Dan apakah kita sudah mampu menjadi manajer atau seorang among bagi anak didik kita? Mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri, agar kita dapat memperbaiki diri kita
menuju SD Negeri 04 yang lebih baik. Dari saya cukup sekian. Saya mohon maaf sekali lagi, bukan saya menggurui atau bagaimana, tapi di sini kita saling berbagi. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada kegiatan ini dapat bermanfaat bagi SD Negeri 04 Bulog. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri